menurut aku tidak bisa dinomor dua kan. Tapi privilege itu bisa dikatakan kurang baik ketika. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Bagi yang belum pernah nonton, kenalin aku Dila Juliani. Kali ini aku bawa program baru. Konsepnya sih ya ngobrol santai lah, biasa gitu. Kalau yang di video sebelumnya itu kan tentang tutorial gitu. Terus yang kedengeran juga cuma suara aku. Nah kali ini kalian bisa ngedengerin suara aku dan muka aku. Nah, sekarang aku udah bareng sama temen aku, temen lama aku. Udah lama gak ketemu. Gak lama banget sih, paling 1 bulan ya. Namanya Isnahani Puspitaning Tias. Untuk perkenalan lebih lanjut, dipersilahkan ya Tias. Salam sejahtera semuanya. Namaku Isnahani Puspitaning Tias, biasa dipanggil Tias. Sekolah-sekolah. Aku kebetulan sekarang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Mantap. Oh ya, tambahan info. Sekarang semester 3 sama kayak aku, semester 3 juga. Untuk sekarang nih, lagi sibuk apa nih? Kesibukan sama seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah karena sekarang lagi kuliah online ya, jadi di rumah sih. Nggak ada kesibukan lain selain kuliah. Nggak ikut UKM atau kegiatan lain gitu? Kan sebelum-sebelumnya sibuk banget, bener-bener sibuk kayak udah mau nyalon RI 1. Diajak main susah. Aduh. Kesibukan sebagai mahasiswa selain kuliah ya UKM, tapi UKM sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatan, tapi ada beberapa kegiatan yang memang persiapannya itu panjang ya. Kemudian kegiatan lain itu kepanitiaan, karena sebagai mahasiswa semester 3 yang dihitung itu sebagai mahasiswa baru ya. Jadi keingintahuan tentang perkuliahan, dunia perkuliahan, kemudian aktivitas di di kampus itu seperti apa, akhirnya memutuskan untuk mengikuti berbagai kegiatan kepanitiaan gitu. Jadi itu yang membuat seolah sibuk gitu. Oh, untuk yang Karang Taruna itu gimana? Masih ada kegiatannya atau lagi vakum dulu nih? Kalau untuk Karang Taruna sebenarnya masih ada kegiatan. Karang Taruna ini di desaku kebetulan dia itu hidup lagi setelah sekian lama itu membeku gitu lah istilahnya. Jadi karena ini tahun pertama Karang Taruna di desa, baru 1 tahun, terhitung 1 tahun setelah kembali lagi, makanya masih banyak kegiatan yang memang harus diselesaikan. Tapi karena kesibukan sebagai mahasiswa baru yang yang istilahnya masih banyak, pada akhirnya kepending gitu. Jadi nggak sepenuhnya ikut Karang Taruna, tapi untuk beberapa aktivitas yang masih bisa diikutkan ya ikut, tapi nggak yang intens gitu. Berarti kayak nggak memaksakan harus ikut semua kegiatan gitu ya? Kayak ya kalau lagi sela waktu kuliahnya ikut gitu. Ya betul, karena jujur untuk saat ini kegiatan yang kaitannya dengan Karang Taruna saat ini aku nomor 2 kan. Karena yang pertama aku kepengin membuka jalan atau sepak terjangnya itu mau difokuskan ke kuliah gitu. Tuh teman-teman, jadi kuliah nomor 1, organisasi baru nomor 2, jangan dibalik ya. Karena kan tujuan dari kuliah itu, tujuan dari masuk universitas ya kuliah gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau misal ya emang organisasi nomor 1 itu pilihan. Kembali lagi kepada pilihan kalian, prioritas kalian gimana. Karena jatuhnya karena kuliah ini bayar ya. Karena kuliah ini bayar, jadi kalau menurut aku tidak bisa dinomor 2 kan gitu. Karena kasihan juga ya orang tua udah susah payah kerja, bayar UKT mahal-mahal gitu. Betul. Kuliahnya cuma ya seperti itulah. Lah, oh iya aku kemarin atau kapan gitu lihat snapgrammu lagi di Bonokeling ya? Ya. Kemarin sempat ada salah satu kegiatan singkat lah. Itu
agendanya ya cuma jalan-jalan aja ke komunitas masyarakat adat Bonokeling. Itu ada di Banyumas dan mereka adalah salah satu komunitas yang masih memegang tradisi dari dulu sampai sekarang. Jadi pada saat itu aku ikut main bersama dosen sebatas perkenalan lah. Dosen tersebut ini adalah dosen mata kuliah kearifan lokal. Jadi dosen ini menawarkan kepada mahasiswanya siapa yang ingin bergabung silahkan ikut saya, dan pada saat itu saya konfirmasi kepada dosen tersebut bahwa Pak saya ingin ikut. Setelah itu kita berangkat, di sana ya diperkenalkan bagaimana kondisi masyarakat adat, bagaimana tradisi mereka yang masih dipertahankan gitu sih. Wah, asik banget ya kelihatannya. Dosennya keren, ngajak main gitu, kayak mau apa ya istilahnya? Mau didomplengi, apa sih didomplengi tuh? Ya pokoknya mau ngomong mahasiswanya gitu. Padahal lagi penelitian loh. Oh ya, di sana selain itu kayak diajak apa lagi sih? Kayak mungkin leluhurnya atau sesepuhnya di situ tuh ngomong apa gitu, nyampaikan apa. Biasanya kan ada tuh yang kayak titip pesan ini itu, wejangan dan sebagainya gitu. Karena pada saat itu eh aku itu sebagai mahasiswa yang baru pertama kali mengunjungi komunitas Bonokeling, maka nggak ada kegiatan atau aktivitas yang terlalu berat gitu ya. Dalam artian di sana aku hanya diperkenalkan sekilas bahwa ini adalah masyarakat komunitas Bonokeling. Kemudian lihat-lihat tentang rumah adat di sana, aktivitas mereka. Sebenarnya pada saat aku ke sana itu nggak ada pada hari itu tidak ada tradisi yang sedang dilakukan. Jadi nggak ada aktivitas yang uh, begitu menarik gitu ya pada saat itu. Jadi ya cuma berkenalan ke istilahnya sesepuh di sana, ngobrol sebentar. Setelah itu kita keliling desa, lihat bangunannya, terus bangunan itu fungsinya seperti apa, semacam itu sih. Itu kayak yang di ini nggak sih, yang di Bali tuh desa adat apa namanya? Kita pernah kesana loh. Panglipuran. Oh iya, Panglipuran itu sama nggak? Sejauh ini karena aku masih minim informasi ya, baru pertama kali ke sana, yang bisa aku simpulkan adalah itu berbeda dengan masyarakat adat di Panglipuran. Karena di Bonokeling sendiri, sepengamatanku ya, dan mohon maaf kalau ini salah karena ini masih minim informasi juga. Sepengamatanku di Bonokeling itu seperti masyarakat biasa, rumah adatnya pun tidak sebanyak di Panglipuran ya. Kalau di Panglipuran kan tetap di depan itu fungsinya apa, ini apa. Kalau di sana itu sudah seperti perkampungan biasa, sudah ada rumah yang tembok dan sebagainya. Dan rumah-rumah adat itu bisa dihitung jari lah, dan itu bukan untuk kediaman seluruh warga. Jadi itu untuk untuk balai pertemuan, untuk balai memasak ketika ada tradisi gitu. Jadi nggak semua masyarakatnya itu menggunakan desain rumah yang seperti di Bali, yang di Panglipuran itu beda sih kalau menurutku ya. Oh ya, berarti kayak udah lebih modern gitu ya. Cuman untuk tradisinya tetap masih yang dulu-dulu, masih dilestarikan gitu. Oh iya iya, paham. Nah, kamu bisa ikut dosenmu itu kan sama aja kayak bisa dibilang privilege nggak sih? Suatu hak istimewa yang nggak semua orang bisa dapet gitu. Menurutmu sendiri tuh privilege itu seperti apa sih? Mungkin kalau menurutku pada saat itu belum bisa dikatakan privilege. Karena privilege itu menurutku bisa dikatakan ketika suatu saat dosen itu ada kegiatan lagi, beliau mengikut sertakan aku di dalamnya. Itu baru menurutku bisa dikatakan bahwa aku memiliki privilege itu. Tapi pada saat itu ya belum, karena pada saat itu si dosen ini menawarkan ke semua mahasiswanya, satu angkatan ditawarkan. Nah pada saat itu yang memang mengkonfirmasi ke beliau cuma aku. Akhirnya ikut lah. Terkait privilege, mungkin
aku nggak bisa mengatakan kalau ini privilege karena belum ada kegiatan lanjutan yang bisa dipandang bahwa ini adalah hasil dari kemarin aku ikut gitu. Iya iya paham. Berarti kayak dosenmu emang udah siapa yang mau ikut, ayo ikut berapapun banyaknya gitu ya. Nggak kayak tertuju ke kamu, nggak ngomong secara langsung kayak, Tias, besok bapak mau pergi ke sini, mau ikut nggak gitu ya. Oh iya paham paham. Ngomong-ngomong soal privilege ya, sekarang tuh banyak banget orang-orang di luar sana kayak, ah iya dia punya privilege ini, jadinya ya bisa gitu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, privilege itu emang ya digunain gak sih? Maksudnya itu kan gift juga dari yang di atas gitu. Menurut Tia sendiri gimana? Kalau menurutku nggak ada masalah juga sih selama si pemilik privilege ini bisa membuktikan bahwa aku masuk atau aku dibantu itu nggak cuma apa ya kosong gitu loh, tapi punya isi. Ketika aku masuk sebuah perusahaan ya, karena aku memiliki paman atau siapa di sana, kemudian aku mudah untuk masuk ke sana. Menurutku ya itu nggak masalah karena itu ya memang kasarannya apa ya, dalam tanda kutip rezeki ya, rezeki yang kita punya. Dan nggak masalah juga kalau kita diterima di sana karena ada paman kita di sana, nggak masalah karena nah sebenarnya itu bukan masalah sih, itu jatuhnya ke tanggung jawab. Ketika kita sudah sampai di sana, apa yang mau kita lakuin gitu, uh, apa yang mau kita berikan ke perusahaan tersebut setelah kita dapat kemudahan. Tapi privilege itu bisa dikatakan kurang baik ketika kita sudah masuk tapi di sana kita nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi kebanyakan ya, kebanyakan orang itu melihat bahwa privilege adalah orang yang masuk ke sana kemudian di sana dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika sudah diterima di sana tapi dia bisa membuat sesuatu yang baik ya, maka privilege itu lama kelamaan akan bernada positif. Tapi karena selama ini kita masuk dibantu, kemudian di sana kita nggak ngapa-ngapain atau kita nggak mampu ini itu, kita nggak bisa. Nah itu yang selama ini terjadi, makanya menurutku itu yang menyebabkan privilege itu bernada negatif. Berarti sebenarnya tuh privilege baik tapi disertai dengan tanggung jawab si yang punya privilege itu ya. Kalau misal nggak ada tanggung jawabnya seperti yang tadi kamu katakan itu, yang ya nggak bertanggung jawab lah, pokoknya kayak ya udah aku udah masuk ini, aku mau berkelakuan semau aku tuh nggak apa-apa gitu, yang penting aku udah masuk ini loh, aku udah masuk, petantang itu yang nggak baik ya sebenarnya ya. Pokoknya nggak apa-apa, privilege itu sejauh kamu bisa bertanggung jawab, sejauh kamu bisa kayak unjuk kemampuan kamu, ya aku emang dibantu, tapi di lain sisi aku juga punya ini loh gitu. Karena emang yang aku lihat sekarang ya, bukan kurang sih, orang-orang yang nggak punya privilege, atau ya privilege kan bisa dikatakan kayak punya uang banyak, punya koneksi. Nah itu tuh dua komponen penting yang saat ini sangat amat dibutuhkan. Kita sendiri bisa merasakan itulah ya. Kita sedang ada di fase yang aku lagi butuh privilege nih, aku butuh dana, aku butuh koneksi untuk karirku, untuk perkembangan studi dan lain sebagainya. Nah, kalau misal privilege yang kita punya sekarang ini, kalau aku ya, aku sendiri aku ngerasa aku punya privilege karena aku tinggal di kota, jadi sinyalnya itu gampang. Itu kan gak semua orang bisa punya itu, ya kan? Nah, kalau Tias sendiri, Tias merasa punya privilege apa? Privilege khusus nggak ada sih sebenarnya, sama. Untuk masa sekarang perkuliahan, privilegeku ya sinyal yang baik, kemudian kondisi finansial keluarga yang masih cukup untuk kuliah online. Itu sangat 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 bisa dikatakan privilege ya. Ketika teman-teman yang lain mungkin menunggu kuota belajar atau harus meminta kepada orang tua kuota yang banyak ya, berpuluh-puluh giga bahkan. Tapi yang aku alami sekarang
memiliki privilege bahwa ada finansial keluarga yang bisa membantu rumahku itu pasang wifi. Nah, itu privilege yang cukup 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 berpengaruh ya di era sekarang, di era pandemi, sekolah online, kemudian semua diakses melalui internet, jaringan yang bagus, jaringan yang lancar, seperti itu sih. Ya sangat bersyukur banget ya, alhamdulillah lagi pandemi gini masih bisa sekolah dengan baik, masih bisa hidup dengan baik, finansial keluarga juga ya bisa dibilang stabil. Karena banyak banget yang ya tahu sendiri bagaimana kan pandemi ini sangat amat menggoyahkan berbagai sektor. Kasian sih, tapi ya gimana ya? Emang udah jalannya gini mungkin. Nah, mungkin kayaknya segitu dulu aja sih, Yas. Sangat amat ini ya, singkat tapi semoga memberikan pembelajaran bagi yang nonton. Jadi bye. See you in another video ya. Mohon maaf loh kalau misal pembicaraannya agak kurang gimana gitu. Dan mohon maaf kalau ada yang salah kata-katanya. Bye.